Lu kan dekat dengan Pak Prabowo, Bang Dasko, ya kan. Sisi lain kepribadian sehari-hari itu kayak gimana sih yang orang nggak tahu? Ya, Gue lihat dia juga mentor politik speednya. gue. Dia mentor politik gue bagaimana cara berkawan, dan bagaimana mencari solusi dari sebuah masalah. Masalah cepat selesai karena beliau banyak kawan. Persahabatanmu seperti kamu menjaga hidupmu. Jadi persahabatan sama dengan kehidupan. Isu masalah-masalah nasional yang berat-berat kelihatannya gitu, yang tampil Bang Dasko. Iya, karena ya beliau ada satu momen mungkin yang harus beliau langsung sampaikan, ya kan, gitu. Jadi ya beliau tahu kapan beliau harus muncul, beliau tahu kapan beliau harus jadi orkestrator. Dan tengah malam itu sering teleponin, ini pengurus pusat nih, teleponin tingkat kelurahan, PAC gitu kan, kecamatan. Beliau telepon langsung tengah malam. Jadi Bang Dasko itu orang tahu kadang-kadang sidak tengah malam by phone. Godaan-godaan untuk misalnya kayak disogok atau apa tuh. Kalau gue tidak pernah merasakan itu, yang jelas. Gue tidak pernah merasakan itu. Alhamdulillah. Mungkin yang lain kali ya. Gue nggak tahu ya. Lo jangan giring ke sono lo ya kan. Gue nggak tahu lo. Mungkin orangnya ini manusianya yang dia bilang lagu kebangsaan Indonesia Raya harus diputar. BPIP apa reaksinya dengan dikumandangkan lagu Indonesia Raya? Mesti senang dong mereka. Harus senang dong. Harusnya senang. Dan Tapi itu belum ada mestinya- komunikasi sama gue. Mestinya tuh tugas mereka ya sebenarnya. Semoga ada juga ya royalti seni peran, sinetron, Amin, film. amin. Ketika tayang ulang di TV, ada keuntungan ekonomi bagi TV dan lain-lain. Nah mereka mendapatkan juga hak ekonominya, walaupun kecil tapi dihargain. Banyak kebocoran anggaran ini karena korupsi. Ya. Pas Anda lihat nggak? Udah berapa banyak koruptor kita tangkap di era Pak Prabowo ini? Kawendra, woi, brother apa kabar? Ampun. Sehat Mas. Gokil, kita bersahabat udah berapa lama ya? 12-13 tahun. Iya belasan tahun. 14 tahun, 13 tahun lebih lah kurang lebih. Jadi kalau yang belum tahu nih guys, Bro KW ini anggota DPR RI, Ketua Umum Gekraf, staf khusus Sufmi Dasko. Adanya Nanda Persada yang paling penting itu. Apalagi ya, Wakil Ketua Umum Tidar ya? Tidar. Iya, Tidak. Tidar, apalagi bro? Ya. Saking banyak ya. Ya lagi dapat banyak amanah lah. Lagi ke Gitu. mana? Pokoknya. Yoi. Ini kita belum pernah ngebahas tentang sosok politisi muda. Orang berpikir kalau politisi muda itu ada kayak Gue kagak muda-muda banget juga Mas. muda lah. Iya. Lu wakil sekretaris fraksi juga ya di Gerindra. Gokil. Gokil, bahaya. Ini Jalanin tugas-tugas aja. anak muda berbahaya gitu. Sehat brother ya. Sehat-sehat. Itu yang paling penting deh. Itu paling penting. Gila, gimana lu bagi waktunya bro? Ya kalau bagi waktu sebisa-bisanya walaupun kadang-kadang keteteran ya. Tapi ya udah tugas-tugas yang ada kita beresin aja Mas. Ya kan namanya juga amanah, lagi kita dapat mandat kayak begini kan. Yang memberikan mandat juga kan berharap kita punya peran optimal. Jadi kita jalani sebisa kita walaupun memang tidur di bawah jam 1 itu agak jarang. Tidur di bawah jam 1 agak jarang. Ya jarang Mas. Atau jam 2 gitu-gitulah. Terus bangun jam berapa lu? Subuh bangun, terus kadang-kadang tidur lagi sejam, keluar. Udah. Gila. Ini udah pas nggak nih? Kurang dekat. Oh, kurang dekat. Yo. Gokil. Dan KW ini ada seniman juga. Seniman yang lagi nggak produktif. Ciptain lagu. Lu udah berapa ciptain lagu bro? Banyak kalau ciptain mah, yang terkenalnya nggak banyak. Aja. Ini nyantai-nyantai aja ya. Iya. Gile. Dan jangan salah, gue mengamati. Jadi gini, banyak orang ketika mau kampanye, ya di dapilnya, wah menjanjikan saya akan membangun daerah apa. Lu dapil Jember, Jatim 4, Jember Lumajang. Jember Lumajang. Dan gue tahu bahwa setelah lu jadi, lu banyak membuat program-program membangun dapil lo. Ya,
Karena Apa tuh kemarin tuh ya? Listrik apa aja ya kemarin tuh? Apa sih? kita bangun jalan, Bangun jalan. terus kita listrik buat orang tidak mampu, kita bangun beberapa tower di daerah yang nggak ada sinyal. Yang nggak ada sinyal ya. Ya, terus ya dan program-program lainnya lah. Hmm. Karena kan memang pas gue turun ke dapil, mungkin gue itu hampir lupa kalau gue jadi caleg saat itu. Karena gue fokus bantu bapak kita, ya kan, yang sekarang jadi dapat amanah jadi presiden. Ya. Terus pas gue di dapil, gue itu hampir nggak pernah ngejanjiin apa-apa mas ke masyarakat. Silaturahmi sama masyarakat, gue bilang bapak ibu sekalian, izinkan saya nggak menjanjikan apa-apa. Kalau nggak bisa saya tunaikan nanti dosa. Tapi yang saya bisa pastikan, saya banyak mendengarkan dan memperjuangkan. Itu aja gue. Jadi gue banyak dengerin masukan, Ini gue perjuangkan. agak lain nih. Itu. Orang biasa kan menjanjikan. Nggak ada satupun. Lu cari tim gue yang nemenin gue di dapil. Itu nggak pernah gue ngejanjiin apa-apa mas. Lu gak pernah janjiin Nggak apa-apa tuh pernah. di dapil tuh. Nggak pernah. Kan mestinya lu ngejanjiin apa biar lu dipilih kan. Enggak, gue bilang ya gini, gue nggak bisa menjanjikan apa-apa, tapi gue bisa memastikan gue banyak mendengarkan dan memperjuangkan. Ya program-program yang di dapil itu hasil aspirasi yang gue dengarkan, yang gue perjuangkan dan berhasil, gitu aja. Gitu. Setelah lu di DPR, konkret tuh lu membangun dapil lu. Alhamdulillah. Sebetulnya kan senior kita kan banyak juga yang udah jadi dewan sebelumnya, DPR sebelumnya, dan memberikan contoh bagus juga lah gitu. Dan alhamdulillah gue bisa berjuang setidaknya buat dapil gue sendiri gitu. Ngasih kebahagiaan, ngasih apa yang menjadi aspirasi mereka gitu kan. Ya gue seneng aja gitu mas, gitu aja. Goks. Dan lu Ya, belajar dari lu lah. alang Ya kan? apalah gue, Gitu. siapa lah gue. Lu kan inspirator para orang-orang kreatif gitu kan, sejak dulu sampai saat ini. Dan di industri kreatif juga lu tokoh juga gitu loh. Ini Ya. komplit nih, gimana nih? Dan lu masuk di komisi 6 6. itu membidani BUMN, koperasi, perdagangan, komisi persaingan usaha, perlindungan konsumen, terus Sabang, Batam. Bang Mata. Itu 6 Wih, gitu. gokil. Nah gue mau nanya dah sama lu dah. Gimana? Apa yang begitu lo masuk di DPR, realita di sana apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang perlu dibenahin dan lu lihat? Nih kan lu anak muda nih, boleh dibilang kalau politisi senior, maaf ya, Sensor. nah, ya kan? Nah, lu anak muda yang punya semangat yang gue tahu beda, karena gue berteman lama sama lu. Lu berjuang itu sudah sekian lama. Lu bukan politisi instan, lu aktivis, lu seniman dan lu aktivis. Banyak banget lu concern tentang masalah kebangsaan, negara, merah putih. Gue tahu lu lah, gue tahu isi dada lu. Begitu lu masuk DPR, apa yang lu lihat di situ? Apa yang perlu dibenahin? Di DPR ini justru banyak kasih pelajaran gue bahwa kita ini berbeda-beda, tapi ketika berbicara soal urusan bangsa, itu kita luar biasa mas. Kita bisa menjahit, artinya kesamaan visi kita, walaupun beda warna, tapi ketika berbicara, terutama teman-teman muda ya, gitu kan, saat bicara kepentingan bangsa dan negara, bukan agak sedikit idealis atau apa, tapi gue hampir selalu bisa menikmati proses berdialektika dengan teman-teman lintas warna ini, akhirnya dapat satu tujuan, oh ini gitu. Oke. Oh, lu bisa masuk ke lintas partai itu di sana tuh. Ya karena kita anak-anak muda di DPR itu kita punya kaukus muda. Kaukus muda. Ya kaukus muda lintas warna di sana. Jadi kita sering ngumpul juga hampir sebulan 2 bulan sekali, ganti-gantian. Bulan ini yang jadi host warna ini, bulan depannya gitu? warna, iya, ngumpul gua gitu sering sama teman-teman. Jadi disitulah jadi proses kita silaturahmi sama teman-teman yang lain gitu, terutama anak-anak muda karena kan semangatnya sama tuh. Nah tuh anak muda kan beda tuh semangatnya ya kan. Iya. Kalau yang senior-senior kan Banyak juga yang menginspirasi anak muda gitu kan. Jadinya makanya kita kan belajar dari senior-senior ini juga, mereka yang sudah berhasil jadi contoh-contoh kita, jadi inspirasi kita kan, mereka nggak gampang juga mas. Apalagi bicara teman-teman di parlemen. Mentor gue namanya
Prof. Sufmi Dasko Ahmad, Bang Dasko. Nah itu mentor gue di politik. Nah itu gue melihat jagoan itu. beliau berproses dari Gerindra dulu kantornya kecil, ya kan, sampai besar. Dari beliau ketua OKK sampai sekarang punya amanah yang luar biasa. Itu proses, bukan instan. Jadi ya memang yang harus kita kasih informasi ke masyarakat bahwa segala sesuatu yang ada hari ini itu nggak instan, gitu. Termasuk pencapaian-pencapaian para inspirator kita juga nggak instan. Ya betul kata Mas Nanda, gua berjuang di politik 16 tahun. 16 tahun ya bro. 2009. Buset, dari umur berapa itu? Berarti 20-an lah. Gila, Gitu. 20-an. 20-an. Itu 20-an lah gua kurang lebih. Bahkan 19 kali ya. 19-20. Itu ya berangkatnya dari kekaguman gua ke satu figur namanya Pak Prabowo. Ya menginspirasi dengan berbagai statementnya, semangatnya. Ya itu bikin menggerakkan gua. Ya udah. Gua kayaknya ini oke nih buat jadi patron gua, buat jadi fatsun politik gua gitu. Gitulah. Jadi ya cukup lama ya prosesnya. Lama. Cuma selama ini di belakang layar terus kan. Iya. Orang banyak yang nggak tahu. Dan lu tuh buset dari 19 tahun 20 tahun orang-orang lagi ngapain ya? Kita lagi ngapain tuh umur-umur segitu? Lu udah mikirin negara, bangsa, ya kan? Berangkatnya nggak gitu Mas. Kayak misalnya contohnya Gimana? sederhana misalnya. Bapak ngasih semangat gini. Nggak boleh ada masyarakat yang kekurangan. Terus gimana caranya orang kecil bisa tersenyum. Sesederhana itu. Gue nanya deh. Lu kan dekat dengan Pak Prabowo, Bang Dasko, ya kan? Sisi lain kepribadian sehari-hari itu kayak gimana sih yang orang nggak tahu Pak Prabowo dulu deh? Ya Pak Prabowo kita sebagai kader-kader beliau itu sebetulnya selalu mengagumi apa yang jadi semangatnya beliau dan kepribadian beliau. Kalau misalnya kita ngelihat beliau orasinya luar biasa, apalagi sekarang mendapatkan amanah sebagai presiden, tapi beliau mencintai Bobby the Cat dan berbagai hewan peliharaan lainnya, itu artinya punya sisi yang luar biasa dan beliau itu nggak mau ngelihat orang susah, Mas. Makanya ini itu semangatnya sekarang menghantarkan beliau jadi presiden. Makanya begitu jadi presiden beliau gerak cepat. Yang tadinya yang namanya swasembada pangan ditargetkan 4 sampai 5 tahun. Alhamdulillah ini belum setahun Mas. Kita punya stok beras hampir 4 juta. Dan sepanjang sejarah, bukan sepanjang sejarah, ini dari 50 sekian tahun terakhir ini terbesar stok beras kita sekarang. Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun tuh ya? 6 bulan juga belum. 6 bulan lah ya. Lebih. Iya betul. Dan gue dengar menterinya tuh sampai keliling. Karena Bapak kerja. Bapak ngasih contoh. Bapak juga nggak berhenti keliling. Akhirnya semua semangat bekerja kabinetnya. Gue salut luar biasa. Dan itulah man of his word. Dia lakukan apa yang dia katakan. Jadi karena Pak Prabowo-nya menunjukkan sendiri kinerja kayak apa, jadi yang timnya itu Betul. mau ngomong ngikutin speednya beliau ya. Betul. Bikin efisiensi. Coba mangkas berbagai pemborosan. Ya kan? Dengan segala macamnya, artinya beliau pengen ini kok kalau bisa dimanfaatin buat rakyat itu buat rakyat. Mau ngapain pakai pemborosan? Gitu. Contoh-contoh sederhana seperti itulah. Sekarang beliau lagi menggagas koperasi Desa Merah Putih. Di seluruh desa se-Indonesia ini. Udah ready sekarang sekitar 8 sampai 9 ribu koperasi. Nanti terus bertambah. Gitu. Supaya apa? Ekonomi di desa itu langsung bergerak gitu. Jadi itu yang beliau pikirin. Ya kita juga sebagai kader-kader semangat kan. Apalagi kalau kita pas di Hambalang ya kan dikasih materi sama beliau. Makin kebakar semangat kita. Nah, Pak Prabowo tuh gimana tuh jam tidurnya juga menurut yang lo tahu? Ya yang jelas beliau rajin olahraga Mas, renang terutama. Gitu ya. Kalau teman-teman yang melekat sama beliau tuh, teman-teman kawan-kawan kita yang melekat sama beliau, ya jam 4 katanya udah renang. Gitu beliau. Gokil. Gitu. Kita jam 4 kadang-kadang masih salut sih Bapak. Keren ya. Nah, Bang Dasko nih. Iya. Sufmi Dasko. The Don. Orang bilang banyak The Don. He's the man sekarang gitu. Jadi banyak orang bilang banyak di podcast pengamat politik juga bilang bahwa ketika ada masalah segala macam
Tanyakanlah pada Don Dasko katanya. Bang Dasko Itu itu gokil sih. ya Gue lihat dia juga mentor politik speednya. gua. Dia mentor politik gua bagaimana cara berkawan, cara berkawan dan bagaimana mencari solusi dari sebuah masalah. Masalah cepat selesai karena beliau banyak kawan. Karena beliau banyak kawan. Betul. Bang Dasko ini temennya Berkawan. banyak banget ya. Berkawan dengan siapapun. Dan cara beliau berkawan itu yang selalu gua respect sama beliau. Misalnya ada konflik-konflik dari partai lain atau dari orang lain gitu, kekuatan lain. Bang Dasko gimana tuh cara nyelesain itu? Bang Dasko itu selalu punya solusi untuk menjadi titik temu bagi semua gitu kan. Ya pernah beliau ngasih satu pesan bisa dijadiin quotes kata dia gitu kan. Ini lu jadiin quotes aja weh kata dia. Jagalah persahabatanmu seperti kamu menjaga hidupmu. Jadi persahabatan sama dengan kehidupan. Wih, dalam ya. Itu kalau urusan berkawan udah top Bang Dasko. Dan mungkin orang nggak tahu gitu kan. Beliau itu berkawan dengan semua orang. Gitu. Semuanya sahabat dan ya itulah yang menginspirasi gua. Ya udah kita walaupun kita berbeda warna secara politik, tapi saat bicara buat bangsa, saat bicara buat kebermanfaatan, ya kita bareng-bareng gitu kan. Gitu. Itu jadi ya banyak ngajarin gua soal perkawanan, cara bagaimana berpikir strategis gitu. Itu kali ya banyak isu-isu masalah-masalah nasional yang berat-berat kelihatannya gitu yang tampil Bang Dasko. Ya secara kayak daily gitu apa gitu. Iya, karena ya beliau ada satu momen mungkin yang harus beliau langsung sampaikan ya kan gitu. Jadi ya beliau tahu kapan beliau harus muncul, beliau tahu kapan beliau harus jadi orkestrator. Orkestrator, wes ngeri. Nah jam tidurnya gimana tuh Bang Dasko? Oh, Pak. Kalau gua jam segini, beliau lebih parah tidurnya sebentar. Ya bener loh. Betul pada gokil-gokil semua kerjanya ya. Iya, beliau tuh tidurnya nggak. Ini banyak orang nggak tahu maksudnya kan. Ya beliau tuh tidurnya nggak lama. Tidurnya itu ya 3-4 jam paling ya. Abang kita ini dari zaman beliau muda, dari zaman beliau ketua OKK, itu beliau Bang Dasko ini tidurnya emang sebentar. Dan tengah malam itu sering teleponin, ini pengurus pusat nih, teleponin tingkat kelurahan, PAC gitu kan, kecamatan. Beliau telepon langsung tengah malam. Jadi Bang Dasko itu orang tahu kadang-kadang sidak tengah malam by phone. Gila. Itu abang. Wah. Gitu. Iya. Segitunya ya. Iya. Gue agak Ya makanya alhamdulillah yang namanya tempat kami bernaung ini, entitas politik ini yang bernama Gerindra solid sedemikian rupa karena beliau nggak berhenti juga bekerja bersama Bapak, tentunya bersama Bang Muzani dan lain-lain semuanya. Bang Pras, Bang Sugi. Nah ini yang orang-orang nggak tahu nih. Orang mikir enak-enaknya aja ya, jadi pejabat negara atau jadi anggota dewan ya. Mas Nanda tanya, coba tanya anggota dewan, coba tanya menteri, yang tidurnya lebih dari 5 jam siapa? Yang tidur lebih dari 5 jam. Mungkin yang hampir nggak ada Mas. Gitu ya. Jadi Iya. orang mikirnya yang enak-enak aja ya. Iya, kita ini tengah malam itu kadang-kadang masih on. Kadang-kadang masih rapat. Tengah malam? Iya. Masih ketemu orang, masih diskusi. Pagi udah harus ngantor lagi, harus koordinasi lagi. Ya makanya memang alhamdulillah ya kita sebisa mungkin jaga kesehatan lah. Tapi karena ya itu dia, ya kadang-kadang jam tidur kita abnormal. Gitu. Wah. Pikir-pikir ulang tuh. Jadi pikir-pikir ulang ya. Yang mau jadi pejabat negara sama anggota dewan. Tapi yang kerjanya bener. Ya tapi kan karena gini Mas. Lo mau jadi polisi, lo mau jadi politisi, lo mau jadi menteri, apapun itu adalah ngurusin orang. Lo masuk ke ranah politik ini adalah lo udah siap mendermakan sebagian hidup lo buat masyarakat. Itu konsekuensi logis yang harus kita terima. Ya begitu gue punya dapil, artinya gue harus memikirkan dapil gue bagaimana mereka merasa oke, dengan adanya perwakilan di Senayan, mereka ada manfaatnya buat mereka. Daerahnya maju, daerahnya diperhatiin. Betul. Jangan cuman udah jadi
Betul. Begitupun menteri-menteri kita di kabinet. Mereka pegang menteri A atau menteri A dengan sektornya masing-masing. Ya berharap sektor itu kan growth, maju. Artinya ya udah, yang mau jadi pejabat, mau jadi dewan, ya lo harus mau mendermakan sebagian hidup lo, bahkan mungkin sebagian besar hidup lo buat masyarakat. Gitu. Itu konsekuensi logis. Ya. Gitu. Ya. Nah, di DPR ini kan jabatan yang sangat strategis. Menentukan regulasi undang-undang. Ada undang-undang yang mau direvisi. Ada fit and proper test calon pejabat negara atau anggota komisioner, misalnya apa ya? KPK, apalagi ya? Penyiaran, Komisi apalah penyiaran TV apa segala. Itu apakah nggak syarat dengan kepentingan tuh? Iya kan? Ada yang pengen jagoannya dimasukin. Ada kepentingan dari misal kebijakan apalah, ekonomi apa. Nah, ada yang setuju dan tidak setuju. Ya itu kan proses dinamika yang ada di parlemen. Dan semua melalui tahapan yang ada. Jadi gua rasa beauty contest itu yang paling utama. Beauty contest. Yes. Yang paling utama. Nah, pertanyaannya di situ ada nggak misalnya udah upaya-upaya untuk mempengaruhi anggota dewan untuk jagoannya menang atau kepentingannya dimenangkan. Ada unsur Jadi, misalnya mau disuap. Kalau untuk hal kayak begitu, mungkin bukan di dewan tapi di luar pun akan selalu ada upaya-upaya seperti itu. Tapi kan balik lagi semua kemampuan kita. Beauty contest kita di dalam gimana, bisa meyakinkan para panelis dan segala macamnya. Konsolidasi dengan berbagai kawan-kawan. Ya itulah yang diutamakan. Berarti ada godaan-godaan untuk misalnya kayak disogok atau apa tuh? Ya, kalau gua Ya kan? tidak pernah merasakan itu, yang jelas. Gue tidak pernah merasakan itu. Tapi kan di luar parlemen aja untuk hal tertentu ada. Iya, Gitu. makanya begitu. Di dewan juga ada dong kayak gitu-gitu. Gue tidak pernah merasakan itu. Lu nggak pernah ngerasain Pernah itu? merasakan itu. Alhamdulillah. Mungkin yang lain kali ya. Gue nggak tahu ya. Lo jangan giring ke sono lo ya kan. Gue nggak tahu lo. Mungkin. Ya kan di mana-mana ada kayak gitu. Iya. Tapi kalau lu kan punya integritas gitu kan, gitu loh. Nah, yang lain-lain mungkin ya untuk menggolkan kepentingan itu. Ya tergantung kitanya sih ya. Tergantung kitanya, kita mau bawa, kan ini amanah itu tergantung kita yang mau bawa kemana. Gitu. Dan gua rasa di DPR ini banyak juga teman-teman yang merah putih kok. Di kabinet hampir semuanya merah putih kok. Di DPR juga gue yakin gitu. Anak-anak muda, senior-senior kita yang ngasih inspirasi. Jadi ya memang tergantung kitanya bawa kemana gitu kan. Seperti itu. Jangankan ini di DPR, mungkin di luar DPR juga kalau misalnya memang ada godaan-godaan kayak gitu, kalau kita nggak bisa bawanya repot juga. Wih, berat ya. Ya, Ternyata challenge lah. tidak seenak yang orang-orang lihat. Ya, terutama waktu istirahat itu Oh, habis. Terus lu gimana me time untuk diri sendiri, Ya, buat keluarga? keluarga, gue selalu upayakan untuk pagi main bareng sama keluarga, sama anak istri gitu kan, Dan ngobrol-ngobrol. tuh gitu. nggak bisa lama tuh ya. Ya sebelum mereka berangkat sekolah gitu kan. Udah sebelum gue berangkat gitu kan. Terus nanti kalau misalnya pas weekend, ya misalnya ada meeting jam berapa gitu kan, ya Weekend pun meeting bro. banyak juga meeting kadang-kadang. Ada aja. Ya udah kita sempetin sebisa mungkin ya silaturahmi, ngobrol-ngobrol dengan ya kawan-kawan terus sama keluarga yang pasti gitu. Sebisa mungkin lah. Dan sosok Ya kayak lu aja, lu juga tidurnya jarang lu. dan kalau ngomongin lu bro KW ini kan seniman juga, pemerhati juga industri kreatif segala macam, luas deh. Makanya gue sempat berpikir lu nanti akan ada di komisi berapa ya, karena lu paham banyak hal gitu kan. Di industri kreatif kita kan kemarin lagi ribut royalti musik apa, tapi bagus ya, jadi penyadaran, kesadaran. Jadi di film juga kemarin sempat tuh PFN kan, teman kita Bro Ivan gitu. Pak Dirut Ivan Pak Dirut 17. Ivan 17. Gue dibilang sudahilah yang polemik yang di awal. Kita harus tinggal satu-satu jalan, tinggal mensupport saudara Ivan, Bro Oh, iya Ivan. Nggak gampang. Jadi Dirut PFN itu nggak gampang. Itu perusahaan yang ketika Ivan datang ke sana itu bukan perusahaan sehat. Itu berdarah-darah Bleeding. itu. Dan mati suri kan itu. Iya. Dan Mas, gue rasa kayaknya orang nggak banyak yang tahu itu PFN mungkin beberapa tahun terakhir itu survive-nya dengan sewain lahan.
Jangan sedih. perusahaan film Betul. survive dengan sewain lahan, sewain tempat buat kantor. Jangan sedih. Jadi di 45 ya teman kita ini di 45 movement ini ada label rekaman. Kita mau syuting lagu itu di gedung PFN ya kalau nggak salah ya. Itu siapa? Ikrom ya. Nah, Ikrom ini penyanyi nih. Gitu sama Mas Didi sama Mbak Cita waktu itu. Syuting di gedung PFN. Memprihatinkan bro gedungnya bro. Iya. Gua sama teman-teman Komisi Kondisinya. 6 waktu itu Bang Dasko ikut datang ke sana, Mas. Itu banyak gedung-gedung yang ya udah nggak layak lah. Terus teman-teman PFN ini kemarin-kemarin itu luar biasa berjuangnya. Makanya begitu Pak Dirut, Ketua Ivan masuk ke sana, itu bukan buat seneng-seneng. Itu itu Dia fight buat bahaya. nyembuhin keadaan di PFN itu dengan segala macam caranya dia. Makanya kemarin gua agak miris ya ketika misalnya ada yang ngehujat dia. Kan dia nggak tahu backgroundnya seperti apa, ya kan, kenapa beliau dipilih, ya kan, terus kenapa kok apa namanya, kenapa Ivan itu kan, ya karena mungkin dirasa oleh para pimpinan beliau layak untuk mengurusi manajemennya ini terutama Manajemen itu terutama. gitu. Iya. Iya by the way juga PFN sebelumnya juga dipegang belum tentu oleh pemain film atau praktisi di industri kan. Tapi ini soal mengelola, memanage. Tapi gue optimis sama Pak Dirut Ivan, pokoknya PFN harus bangkit ya, kita support. Harus support. Fan, gue support Fan. Gitu ya kan. Gitu. Next akan ada kejutan apa bro? Kira-kira? Ya, alhamdulillah kayak misalnya peran di Dewan ini kan gue jalanin sepenuhnya gitu kan. Ya alhamdulillah ada beberapa kebijakan yang berhasil kita dorong walaupun baru 6 bulan ini. Termasuk mungkin Mas Anda tahu kalau setiap pagi nyanyi Indonesia Raya jam 10 pagi. Oh iya. Nah, itu By the way ini orangnya, ini manusianya yang dia bilang lagu kebangsaan Indonesia Raya harus diputer ya, setiap hari ya, setiap pagi di mana aja tuh? di semua kantor BUMN dan fasilitas umum milik BUMN. Stasiun, bandara, ya kan, terminal dan lain segala macamnya. Terus sekarang di DPR juga sama sudah Bang Dasko menetapkan itu. Terus di kementerian beberapa sudah juga dilakukan kebijakan yang sama. Alhamdulillah. Jadi kita ngebangkitin nasionalisme dengan memutar lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi. Dan itu kan sebelumnya juga udah ada. Jogja melakukan itu loh. Jogja melakukan itu dan ya kita tinggal dorong secara lebih optimal aja. Tapi belum menasional nih. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah. Ini manusianya. Lu gak tanya kenapa gue usulin itu? Oh iya. Kenapa lu usulin itu? Iya, tanya deh. Gimana? Karena gini, dengan gua rasa nih Bapak ini kan concern soal kebocoran. Indonesia ini dananya bocor kemana segala macam. Dan dengan ngebangkitin nasionalisme harusnya kinerja ini bangkit. Tingkat kejujuran juga bertumbuh. Ya setidaknya semua punya semangat yang sama. Satu derap langkah yang sama presidennya. Seperti itu. Iya. Dan sekarang setiap jam pagi tuh jam 5 atau jam 6 juga di seluruh stasiun TV Indonesia Raya. Pak Prabowo sudah menetapkan itu. Ini gue. Gitu. Alhamdulillah. Thank you bro ya. Gue secara pribadi gue bilang thank you. Karena itu suatu hal yang memang nasionalisme itu memang harus dikumandangkan dan harus didoktrin dalam tanda kutip, harus dibiasakan. Karena kita lihat generasi bawah-bawah kita itu mungkin udah kurang familiar dengan Pancasila, lagu Indonesia Raya yang mereka cuma dengerin di sekolah doang sekali-sekali. Kalau di event-event tertentu atau acara negara tertentu, memang nasionalisme itu memang harus dikumandangkan. Iya. Harus menjadi program utama tuh. Karena kalau enggak kecintaan terhadap merah putih itu bisa luntur. Iya. Udah banyak kok anak-anak kecil yang gak hafal Indonesia Raya, Pancasila. Jadi ini kan yang harus jadi konsentrasi kita. Itu jati diri kita sebagai bangsa. Gitu. Masa kita sebagai bangsa gak hafal lagu nasionalisme kita, Pancasila gak hafal. Itu dia. Ya itu insya Allah di pemerintahan Pak Prabowo ini banyak sekali pejabat-pejabat yang merah putih yang pengen mendorong ini bangkit. Harus ada terobosan bro. Ya. Padahal kita punya BPIP setahu gue ya.
BPIP itu badan apa BPIP? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ya. Itu sudah lama badan itu ya setahu gue. Ini gue pribadi ya. Gue ya berharap sama BPIP sebenarnya dari dulu ya. Cuman kayak Perlu banyak penetrasi program yang ke masyarakat. ya, mohon dengan hormat bapak-bapak, ibu-ibu di BPIP bisa mendengarkan ini ya. Saya sebagai wakil rakyat nanti saya bantu suarakan lagi. Thank you. Tapi kan gue cuma wakil rakyat. Ketuanya lu rakyat. Jadi yang ngomong rakyat. Jadi ya kalau Kita wakil rakyat ada ya. bahas kalimat-kalimat tadi saya aja, jangan ke dia. Saya yang bertanggung jawab. Tapi kita bangga punya wakil rakyat kayak lo. Dan bukan karena soal temen aja, gue lihat bro, lo selalu memposting apa yang lo lakukan, kinerja yang lo lakukan. Ya itu bagian dari tanggung jawab ke publik kan. Lo kampanye kan menyerap aspirasi publik. Ya lo mesti bertanggung jawab kan apa yang lo lakukan. Gue mau nanya dah, BPIP apa reaksinya dengan dikumandangkan lagu Indonesia Raya? Mesti senang dong mereka. Harus senang dong, harusnya senang. Dan Tapi itu belum ada komunikasi sama gue. Mestinya tuh tugas mereka ya sebenarnya. Tugas kita sebagai bangsa lah. Oh, jawaban politis. Kan politisi. Tugas kita sebagai anak bangsa ya kan. Gitu mendorong Mesti itu. BPIP berterima kasih kepada saudara Kawendra untuk kali ini. Tadi kita udah ngobrol jangan terlalu politik ya. Iya. Tapi sorry ya kalau udah ngomong merah putih nasionalis Iya, agak-agak ya yang gitulah. ya harap maklum ya. Apalagi yang gebrakan-gebrakan yang akan datang nih. Ya yang Karena jelas semua berharap ya pasti ada perubahan. kita gini. Pak Prabowo sudah punya Astacita program yang memang harus sama-sama kita semangat realisasikan gitu kan. Nah, seperti contohnya ke depan kan ada koperasi desa merah putih ya kan. Terus nanti Koperasi dihidupin lagi nih. koperasi di setiap desa Itu sekarang. kan soko guru Betul. perekonomian dan itu udah lama kayaknya udah hilang deh. Masalahnya Sekarang soal nih koperasi ini ya kan bismillah nih ya bismillah nih. Aha. Nanti setelah launching bulan Oktober gitu kan. Insya Allah Oktober launching. Ini akan langsung berdampak terhadap perekonomian di desa ke masyarakat langsung. Oke. Jadi betul-betul menggerakkan ekonomi desa. Karena program, nanti insentif dari pemerintah dan lain segala macam ini melalui koperasi. Langsung di desa-desa ini. Oke. Bayangin ya kan teman-teman nanti pasti akan sama-sama mungkin ke depannya punya produk-produk terbaik dari desa itu. Untuk masuk di koperasi tersebut. Ataupun katakanlah ada program misalnya ada sembako yang bisa langsung disalurkan lewat koperasi itu. Dan ketahanan pangan kan lagi dibangun nih, lagi bener-bener. Dan itu bener-bener hal yang fundamental kan ketahanan Terus pangan. nanti akan rilis lagi namanya sekolah rakyat. Jadi nggak ada lagi Sekolah rakyat. betul untuk masyarakat tidak mampu di bawah Kemensos. Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya masyarakat tidak sekolah dengan alasan tidak punya uang. Serius loh. Iya, Kapan itu dimulai itu? ya ini udah diproses, udah proses. Udah diproses? Udah proses. Oh jadi bukan wacana aja Bukan nih? wacana. Oke. Teman-teman Kemensos lagi menyiapkan ini karena instruksi Pak Prabowo semua harus mendapatkan akses pendidikan yang baik. Nah ini kenapa nggak ada di media-media ya? Hal-hal kayak gini. Ada Bapak belum baca aja kali. Nggak masif Ya. di media. Teman-teman Kemensos dimasifkan informasi soal sekolah rakyat. Sosialisasikan ya kan. Kalau nggak kita kadang bacanya yang hal-hal yang Ini banyak program-program bagus mas. Insya Allah itu langsung berdampak. Makan bergizi gratis ya kan. Insya Allah sekarang udah sekian juta penerima manfaatnya ya kan. Semakin besar nanti Bapak pengen semua masyarakat dimanapun, terutama di daerah-daerah terluar, pinggiran semuanya dapat akses gizi yang baik. Ini langsung kan bentuk negara langsung hadir ke perut rakyat, gitu. Ya kita dukung sepenuhnya program-program tersebut, insya Allah. nah dananya cukup tuh. Cukup. Dananya cukup sudah dialokasikan, Kementerian Keuangan sudah memformulasikan secara baik.
gitu kan. Kan ada yang bilang APBN kita gimana nih dengan MBG ini gitu kan. Ya itu kan kalau misalnya bicara APBN kan bertahap. Ini bertahap. Kan tahun ini sekian, tahun depan bertambah lagi Dan kita penerima kan negara manfaatnya. kepulauan ya Iya. kan. Nggak mungkin sekaligus, nggak- nggak mungkin sekaligus. Iya. Tapi sekarang sudah luar biasa cakupannya. Nah di BUMN di komisi lo nih, apa kendala atau akan ada sesuatu yang baru pembaharuan di BUMN? BUMN yang jelas saat ini dengan adanya Danantara Nah, lebih terkonsolidir. Tentu kan sekarang sudah ada CEO, COO, terus sama investmentnya nih. Nah, jadi memang akan sorry, dibagi. kenapa gue ngomong ke situ? Banyak orang yang belum paham tuh Danantara tuh gimana tuh impactnya, manfaatnya dengan BUMN tuh seperti apa sih? Ini pertanyaan orang awam. Dengan adanya Danantara, Mm, tentu kita sebagai bangsa lebih punya pride. Ini yang pertama. Kenapa? Karena besar mas aset yang kita kelola. Ribuan triliun Oke. gitu. Dikonsolidir langsung. Jadi kita ini negara kaya. Asal bener ngelolanya. Asal bener Iya, ngelolanya. nanti Danantara itu akan invest di proyek-proyek strategis. Jadi kita akan mengurangi ketergantungan terhadap investment asing. Wih, keren dong. Iya kan dua nih. Jadi Danantara itu kan CEO, ada operationnya. Mm, CEO-nya kan Bang Rosan. mm, Operationnya udah Doni Oskaria. Investmentnya Bang Pandu Syahrir. mm. Ini akan berbagi peran. Oke. Jadi akan banyak juga investasi di proyek-proyek strategis. Oke. Lagi-lagi. Tetap kita tetap terbuka untuk investment dari luar. Tapi ya duduknya sama-sama lah kita. Gitu. Kalau dulu enggak tuh ya? Ya dulu kan negonya kita agak kurang pede juga mungkin gitu ya. Kalau sekarang nggak ada yang Danantara, ya pasti lebih pede kita nego. Iya, Gitu. Mau masuk nggak? Kalau nggak masuk, internal sendiri masuk nih. Gitu. Iya. Kalau dulu asing. Gitu. Iya. Itulah. Jadi gue optimis Indonesia ini cerah, nggak gelap, terang banget malah. Asal satu pesan Pak Prabowo, elit-elit bersatu, masyarakat rukun. Kita songsong Indonesia yang maju. Sama ada statement juga kalau nggak salah banyak kebocoran anggaran ini karena korupsi. Ya. Mas Anda lihat nggak? Udah berapa banyak koruptor kita tangkap di era Pak Prabowo ini? Banyak. Iya. Iya. Nah, apakah ini menjadi pembuktian bahwa banyak terungkapnya kasus korupsi ya? Pertama, Pak Prabowo bicara efisiensi. Efisiensi sampai satuan 9. Artinya betul sampai terkecil tuh. Peruntukannya ke siapa, ya kan? Belinya di siapa? Itu satuan 9 tuh. Dengan efisiensi ini artinya kita apa? Mengurangi yang ketidakefisienan. Terus sekarang penegakan hukum luar biasa. Ya kan hampir tiap hari kita dapat berita ditangkap ini, terbongkar kasus ini. Nggak kecil-kecil mas, ya mas tahu sendiri ya kan berbagai kasus ini. Ini bentuk komitmen beliau. Ratusan triliun lah. Iya, ini mantan pejabat yang kita tidak terduga. Bentuk komitmen beliau. Itu tadi gue bilang man of his word. Dari berapa puluh tahun lalu beliau bicara Indonesia ini bocor, kita harus berantas korupsi, beliau lakukan saat ini. Even itu misalnya yang terbongkar adalah misalnya kenalan temen deket atau apapun dari pemerintah atau Pak Prabowo misalnya gitu. Pak Prabowo, gue yakin seyakin-yakinnya dengan beliau sebagai presiden akan mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Gitu. Pasti yang berupaya negosiasi banyak. Ya kan? Tapi kan beliau ini pegang mandat rakyat. Jurus pamungkas beliau apa? Pasal 33, ya kan? Bumi air semua dikelola oleh negara, sebesar-besarnya diperuntukkan buat manfaat rakyat, gitu. Itu pamungkas beliau. Ya orang lihatnya, wah banyak korupsi nih, akhirnya nggak percaya sama pejabat-pejabat sekitar. Padahal itu justru bentuk dari pembuktian ya, dihajar tuh semua yang orang-orang korupsi itu, ya, koruptor-koruptor. Walaupun itu dari orang-orang yang pernah dekat dengan pemerintahan dan lain-lain. Iya. Kita bisa lihat sama-sama lah, ya kan? Tiap hari muncul dan ya kita doakan beliau sehat, terus bisa bawa kita jauh lebih baik lah. Iya. Nah, makanya ini sudut pandang yang mesti orang denger nih, ya kan?
Karena kalau orang baca media kan cuma judul, Ya. sedikit headline, ini abis itu pada beropini nih Iya. netizen ya kan. Ya, tapi gue yakin kok netizen kita saat ini sudah luar biasa mau mencerna banyak informasi. Jadi nggak asbun lah. Gitu. Terima kasih teman-teman netizen. Badan Intelijen Netizen, BIN. Mereka tuh bisa nyari tahu tuh kemana-mana. Banyak netizen juga binaan Mas Nanda ya. Lu gak. Saya gak ikut-ikutan. Saja. Terus gimana? Masih sempat bikin lagu berkarya? Masih. Ya kemarin kan gue bikin buat Dudi Oris. Iya itu. Yofi Nuno tuh, ex Yofi Nuno bikin buat Dudi Oris, terus bikin buat itu temen duetnya Teh Meli, Ada Apa Dengan Cinta, Erik. Gue bikin juga buat dia. Nanti insya Allah nih dalam waktu dekat akan ada rilis lagi Dara Sarasvati. Ya. Cakep tuh. Jangan itu. Calonnya kawan gua. Yang benar. Iya. Calonnya. Mbak. Cakep dan berprestasi. Keren loh dia turun-turun ke daerah. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Kita denger aja. Tunggu ya. Itu lagu lu yang bikin lagu? Ya. Wes, gokil, nggak salah nih, jiwa produser dan senimannya masih ada nih. Biar tetap diakuin sebagai pencipta lagu, ya minimal setahun sekali rilis lah. Royaltinya harus lebih baik ya mungkin ke depannya. Ya, mudah-mudahan lah ya. Nanti kan RUU Hak Cipta lagi digodok. Gimana ceritanya tuh RUU Hak Cipta? Iya. Royaltian. Iya, intinya negara ini insya Allah akan jauh lebih hadir untuk setiap elemen masyarakat termasuk pelaku ekonomi kreatif, ya kan, pencipta lagu, musisi, ya kan, sinematografer dan lain segala macamnya. Barusan kita lihat sama-sama Ivan habis rapat FGD dengan Kemenkum untuk memberikan masukan soal royalti apa hak cipta sinematografi lah. Iya loh, gokil. Tadi sebelum syuting masih sempat-sempatnya loh. Iya. Bro KW sama Ivan, nih gimana hasil ininya ini? Gokil. Gitu. Ya mudah-mudahan jauh lebih baik lah. Nanti kan lagi digodok bersama dan manfaatnya yang jelas buat para pelaku. Semoga ada juga ya royalti seni peran, sinetron, Amin, film. amin. Ketika tayang ulang di TV, ada keuntungan ekonomi bagi TV dan lain-lain. Nah, mereka mendapatkan juga hak ekonominya, walaupun kecil tapi dihargain. Ya. Gitu. Apa susahnya sih menghargai kan? Iya. Gitu. Ini berbagi rezeki gitu kan. Seperti itu Mas. Thank you berat lo bro. Sama-sama. Thank you gue udah di invite. Gue tahu banget ini waktu lu susah banget. Enggak lah Mas. Ini sok-sokan susah aja. Aduh. Terakhir apa yang lu mau sampein? Thank you Mas Nanda. Mas Nanda ini sahabat gue sejak lama. Udah kayak abang sendiri. Terus berkarya. Pokoknya jangan berhenti ngasih kesempatan buat teman-teman muda menyuarakan karyanya gitu. Dan kita yang saat ini lagi dapat amanah di parlemen entah di mana ya kan, untuk bisa terus kolaborasi dan dorong anak-anak muda dapat kesempatan lebih lebar ke depannya. Gitu aja Mas. Thank you bro. Thank you Mas. Semoga tetap amanah. Amin. Tidak terkontaminasi oleh mohon doanya. hal-hal yang lain karena gue percaya sama lu. Amin, mohon doanya. Semangat terus, sehat-sehat terus. Amin. Merah putih untuk Indonesia Raya. Siap. Semoga jadi. Thank you bro.